Pertanyaannya itu tepat, ada dua. Satu, ada lonjakan yang terjadi secara merata di seluruh Pulau Jawa, di mana Jawa Timur bukan pengecualian, tetapi ada spesifik terjadi juga di Bangkalan sebuah peningkatan yang masif yang dapat kita identifikasi source-nya dari mana, yaitu dari 5 kecamatan di wilayah utara. Jadi ini kan ada apa? Ada dua hal yang berbeda, walaupun tentunya sama-sama membutuhkan penanganan yang serius begitu. Nah, disinilah kemudian makanya yang di Bangkalan kita fokus bagaimana secara proaktif melakukan tracing atau penelusuran lebih intensif lagi di wilayah 5 kecamatan di utara tersebut untuk memastikan bahwa kita bisa lebih dahulu mengintercept kasus-kasus yang mungkin belum tertahuan karena yang terinfeksi tidak punya gejala, tetapi dia kemudian berpotensi menularkan. Dibarengi dengan langkah melakukan pembatasan akses keluar masuk Bangkalan yang bukan saja dilakukan oleh provinsi. Tadi kami baru selesai bicara dengan Bupati Sampang, beliau juga sudah menerapkan pembatasan betul untuk perbatasannya dengan Bangkalan. Dan juga begitu pula dengan tadi disampaikan di berita Surabaya. Nah, ini adalah langkah untuk menjaga. Nah, bagaimana dengan yang lain yang terjadi juga kenaikan kasus? Mereka bukan berarti rileks. Tentunya satu, kita harus mengantisipasi ketersediaan fasilitas rawat. Yang kedua, Baik. tentunya juga harus melihat lagi testingnya ini turun atau enggak. Kalau turun harus digenjot lagi supaya kita, karena ada daerah yang bornya bed occupancy rate-nya tinggi tetapi kasusnya rendah. Nah, ini bisa saja terjadi karena memang kurang melakukan testing secara aktif. Baik, berarti Pak Emil sudah dilakukan semacam lockdown parsial begitu ya di daerah Bangkalan, Madura saat ini? Ya, saya ingin menghindari istilah lockdown karena tetapi lebih tepatnya benar-benar ada pembatasan secara intensif ya. Ada persyaratan antigen yang harus dipenuhi untuk mereka yang mau keluar dari Bangkalan ke wilayah lain. Kan adat budaya dan juga masih ada ternyata masyarakat yang tidak percaya akan adanya COVID, seperti apa dan juga mungkin bagaimana lagi nih untuk mengedukasi dan juga meliterasi masyarakat saat ini, Pak Emil? Ya, pertama-tama saya ingin sampaikan yang disampaikan Pak Windu tadi penting ya, bahwa pekerja migran ini juga memang menjadi concern kita pada saat itu. Betul 5 hari, tetapi saat itu diterapkan aturan yang berbeda untuk beberapa negara, Pak. Termasuk kalau nggak salah India. Itu ada aturan karantina lebih panjang. Tapi sekali lagi tentunya kita harus sangat hati-hati karena memang dari kemarin sempat simpang siur berita apakah varian yang menyebar di dalam klaster di Arosbaya dan sekitarnya ini adalah B117 atau UK varian atau bukan. Itu yang disebut UK varian itu adalah pekerja migran yang dulu dilakukan tes. Dan pada saat itu ada aturan 3 kali konversi negatif untuk bisa kemudian mendeklar orang tersebut boleh kembali, Pak ya, masyarakat. Jadi itu satu menjawab terkait tadi. Nah, yang kedua tadi kembali kepada kultur dan budaya. Kami baru saja bicara dengan Dr. Kohar, yaitu ketua tim tracing. Kami tanya bagaimana progresnya. PCR-nya ada yang positif, tetapi hanya 2 yang kemudian dirujuk ke Badiklat, itu pun di Bangkalan, tapi bukan dibawa ke Surabaya untuk mendapatkan perawatan. Yang lainnya memilih bahkan bersikukuh dengan sangat keras untuk tetap melakukan isolasi mandiri di lingkungan masing-masing. Nah, kiai-kiai sudah turun, ketua PCNU sudah berstatement mengatakan bahwa ini jangan dianggap sebagai sebuah pemberontakan, tetapi memang butuh upaya untuk menggunakan pendekatan yang lebih merakyat. Kita akan terus mencoba cara-cara, termasuk kalau nggak salah ada kiai lagi yang akan turun untuk menyampaikan ke wilayah tersebut mengenai pentingnya bekerja sama dalam upaya tracing, dilaksanakannya testing. Dan ada buah si malakama, yang paling efektif saat ini screening adalah antigen. Tetapi proses untuk kemudian yang reaktif itu menunggu, itu juga sangat-sangat tricky. Maka kita juga menerjunkan mobile PCR agar kemudian bisa langsung lebih efektif, khusus untuk tracing yang bisa kita runut kontak erat dengan pasien. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan juga tadi kaitannya dengan BOR tadi, bahwa memang kita melihat
Ada juga fenomena bor ICU-nya tinggi tapi bor isolasi rendah. Itu ada dua sebab. Satu bisa saja karena memang kapasitas isolasi lebih mudah ditingkatkan dibandingkan ICU. ICU butuh peralatan dan sebagainya. Tapi bisa juga masyarakat baru akan ke rumah sakit kalau sudah parah betul. Jadi kalau baru sumeng-sumeng, nggak enak badan, mereka nggak langsung mikir COVID atau bahkan menolak untuk berpikir COVID. Tetapi kemudian kalau sudah parah baru, nah ini yang menjadi concern yang sangat serius.